Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah pendaki yang masuk ke hajatan gaib. Sebelum ke ceritanya, pemirsa jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Pemirsa, kisah nyata ini kami dapat dari seorang narasumber bernama Dimas, berusia 21 tahun, berasal dari Bekasi, dan kisah nyata ini dialami Dimas saat mendaki ke salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah bersama kelima temannya. Dan kejadian ini sudah hampir 1 tahun yang lalu, di saat Dimas dan teman-temannya melakukan pendakian ke gunung tersebut. Nah pemirsa, saat itu Dimas pun berangkat dengan ketiga teman lainnya, karena memang Dimas setiap pendakian hanya dengan mereka, dengan kelima temannya. Jadi sudah terbiasa, sudah termasuk tim pemirsa. Nah saat itu mereka pun berangkat ke gunung tersebut melakukan registrasi. Lalu Dimas setelah registrasi istirahat sejenak sambil mengumpulkan berbagai macam kebutuhan yang akan dibawa pendakian, karena niat Dimas dan teman-temannya itu akan menginap 1 malam di gunung tersebut. Nah pemirsa, Dimas itu sengaja mendaki itu malam hari, karena menurut Dimas malam hari itu lebih nyantai, tidak terasa capek, dan sangat nyaman sekali. Nah saat itu pemirsa, akhirnya Dimas pun setelah selesai melakukan sholat bersama teman-teman lainnya, Dimas pun bersiap-siap untuk melakukan pendakian ke gunung tersebut. Dan malam itu hanya ada 1 atau 2 orang yang mendaki juga, namun tidak bersamaan dengan grup Dimas. Jadi ada yang sudah berangkat duluan, ada juga yang masih di belakang Dimas. Nah pemirsa, singkat cerita akhirnya Dimas pun berangkat, dan Dimas berada di posisi urutan paling belakang. Kenapa? Karena Dimas kalau di belakang rasanya lebih nyantai, lebih nyaman. Jadi seolah-olah supaya Dimas tidak merasa terburu-buru atau diburu-buri oleh temannya yang ada di belakang, makanya Dimas memilih untuk berjalan di belakang teman-teman yang lainnya. Singkat cerita pemirsa, Dimas pun terus berjalan dan waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam dan sudah hampir pertengahan jalan di pendakian tersebut. Nah pemirsa, ternyata saat itu hujan gerimis dan Dimas mencoba berteduh sejenak di bawah pohon sambil menjaga jarak dengan teman-temannya yang berada di depan, dan masing-masing temannya itu jaraknya ada yang 10 meter, ada yang 20 meter. Nah Dimas saat itu, karena memang Dimas istirahat sejenak saat gerimis, jadi Dimas ketinggalan hampir 20 meteran dari teman yang lainnya. Namun Dimas masih bisa melihat pergerakan mereka, sehingga Dimas tidak takut ketinggalan atau tidak takut kesasar di jalanan tersebut. Nah pemirsa, saat Dimas berjalan, waktu itu hujan masih gerimis, namun Dimas mencoba terus melanjutkan perjalanan karena takutnya ketinggalan lebih jauh dengan teman-teman yang lainnya. Nah saat berjalan tiba-tiba Dimas mendengar suara gamelan Jawa. Dimas pun di situ beranggapan suara gamelan itu mungkin dari perkampungan yang ada di bawah gunung tersebut, dan mungkin sedang ada acara hajatan di perkampungan. Nah Dimas di situ tidak menggubris, namun lama-kelamaan si suara gamelan itu semakin terdengar kencang. Dan saat Dimas melihat ke arah teman-temannya yang ada di depan, Dimas melihat cahaya headlamp teman-temannya itu mengarah ke salah satu jalan.
Yang biasanya jalanan itu lurus, namun Dimas melihat teman-temannya itu belok ke sebelah kiri ke salah satu jalan, dan di situ Dimas pun mencoba mengikuti teman-temannya yang belok ke jalan lain atau ke jalan sebelah kiri, pemirsa. Nah, Dimas pun terus mengikuti, namun Dimas ternyata memang karena tadi jaraknya cukup jauh, jadi Dimas pun ketinggalan, pemirsa. Namun Dimas terus berjalan karena Dimas yakin teman-temannya memang berada atau menjalani jalur tersebut, pemirsa. Saat Dimas berjalan, suara gamelan itu terdengar semakin keras, pemirsa. Dan Dimas pun terus berjalan, dan ternyata pemirsa, Dimas sangat kaget sekali melihat ternyata sumber suara gamelan tersebut berasal dari salah satu lokasi, di mana di lokasi tersebut Dimas melihat banyak sekali lampu-lampu atau obor-obor, pemirsa. Jadi bukan lampu listrik tapi obor minyak tanah yang terbuat dari bambu. Di situ berjejer di sekitaran lokasi tersebut, di mana suara gamelan itu berasal dari sana, pemirsa. Nah, di situ Dimas yakin teman-temannya pun ternyata masuk ke lokasi tersebut. Makanya Dimas terus berjalan dan masuk ke lokasi tersebut melewati gerbang, berupa gerbang, namun gerbangnya itu terbuat dari kayu, dari bambu, pemirsa, bukan dari kayu. Jadi dari pohon bambu yang ditata sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah gapura atau gerbang seperti gerbang kerajaan. Dan saat masuk di situ sangat terang sekali karena memang penerangannya dari cahaya obor yang memang sangat banyak sekali di lokasi tersebut, dan Dimas melihat ternyata di situ seperti ada lokasi perkampungan, pemirsa. Namun Dimas melihat perkampungan tersebut atau rumah-rumah di perkampungan tersebut, rumahnya terbuat dari kayu semua, tidak ada yang terbuat dari tembok. Nah, di situ pemirsa, Dimas mendengar banyak sekali percakapan, banyak sekali keramaian, seolah-olah di situ memang sedang ada hajatan, pemirsa. Nah, Dimas yakin pasti di lokasi itu sedang ada hajatan, makanya ada pertunjukan atau ada musik gamelan. Dan Dimas pun terus berjalan sambil mencari-cari teman-temannya yang kelima tersebut. Namun Dimas tidak juga melihat keberadaan teman-temannya karena memang di situ sangat ramai sekali hilir mudik. Di situ banyak sekali orang-orang hilir mudik. Namun Dimas tidak melihat keberadaan teman-temannya. Namun Dimas positif atau tidak berpikiran negatif, dan terus Dimas berjalan memasuki lokasi tersebut. Nah, di situ pemirsa, Dimas merasa aneh dengan warga-warga yang berkeliaran di situ. Warga-warga yang berpapasan atau bertemu dengan Dimas sama sekali tidak bereaksi. Bahkan saat Dimas bertanya atau berpamitan atau permisi, sama sekali tidak ada satu orang pun yang menjawab, dan semua pandangan mereka lurus, tidak melihat ke arah Dimas. Di situ Dimas tetap positif, tidak berpikiran negatif. Dimas pun terus berjalan melihat aktivitas apa yang sedang mereka kerjakan karena mereka terlihat sangat sibuk sekali. Dan pemirsa, yang lebih anehnya lagi, Dimas mendengar percakapan, mendengar candaan, bahkan tertawa-tertawa para warga yang ada di situ. Namun saat Dimas mendekat, sama sekali mulut mereka mingkem, tidak terbuka, tidak terlihat seperti sedang berbicara, padahal Dimas mendengar perkataan atau perbincangan mereka, namun tidak terlihat mulutnya terbuka, pemirsa. Disitulah keanehannya. Padahal sangat ramai sekali orang sedang bercakap-cakap, sedang berbincang-bincang satu sama lainnya. Namun Dimas tidak melihat mulut mereka itu terbuka atau layaknya sedang bercakap-cakap. Nah, beberapa saat kemudian lalu Dimas berpikiran karena teman-temannya tidak juga ditemukan. Jadi Dimas pun mencoba menelpon teman-temannya, namun tidak ada sinyal sama sekali.
Nah, di situ Dimas sadar karena memang di gunung itu sangat susah dengan sinyal. Jadi Dimas pun mencoba memvideokan aktivitas-aktivitas yang Dimas temukan di sana atau yang Dimas lihat di sana. Dan Dimas pun mencoba mendekati kerumunan perempuan. Di situ perempuan itu sedang berkeliling atau mengitari sesuatu. Dan Dimas mencoba mendekati ke perempuan yang sedang berkerumun tersebut. Karena Dimas penasaran ingin tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Nah, ternyata pemirsa saat Dimas mendekat, ternyata yang dikerumuni oleh perempuan tersebut adalah seorang anak laki-laki telanjang layaknya seperti tuyul pemirsa, namun si anak laki-laki tersebut sedang dilumuri oleh tanah oleh salah seorang, mungkin juga itu adalah tetuanya di kampung tersebut. Jadi merasa aneh sekali anak laki-laki itu sedang dilumuri oleh tanah pemirsa. Namun yang anehnya yang mengerumuni para perempuan itu tertawa-tawa melihat apa yang sedang dilakukan si laki-laki yang sedang melumuri tanah sama si anak laki-laki tersebut. Nah, di situ Dimas pun mencoba memvideokan kejadian tersebut yang dilihatnya itu. Namun yang anehnya pemirsa, lagi-lagi si para perempuan itu sama sekali tidak melirik ke arah Dimas, tidak merasa heran saat Dimas memvideokan mereka. Justru mereka hanya diam, lurus, dingin, dan tidak berkata apapun atau tidak bereaksi apapun kepada Dimas. Nah, setelah Dimas memvideokan aktivitas para perempuan yang berkeliling itu, lalu Dimas mencari lagi atau mendekati lagi segerombolan anak-anak kecil yang sedang mengitari sesuatu. Jadi berkerumun pemirsa seperti layaknya tadi perempuan. Jadi si anak laki-laki tersebut sedang mengerumuni sesuatu. Jadi di situ Dimas penasaran, sambil memvideokan Dimas pun mendekat lalu melihat apa yang sebenarnya anak-anak itu kerumuni. Ternyata pemirsa di situ Dimas sangat heran sekali, yang dikerumuni anak-anak itu adalah seekor ular besar, namun kepalanya berambut. Nah, di situ pemirsa Dimas sangat heran sekali, langsung mundur berusaha untuk menjauhi karena memang Dimas sangat takut sekali dengan yang namanya ular. Nah, di situ pemirsa saat Dimas mundur, tiba-tiba pundak Dimas ada yang menepuk dari belakang. Di situ Dimas kaget. Lalu Dimas langsung melihat ke arah siapa yang menepuk pundaknya. Dimas awalnya beranggapan kalau itu adalah teman-temannya yang menakut-nakuti atau yang sengaja datang menemui Dimas. Ternyata pemirsa, yang menepuk pundak Dimas itu adalah seorang kakek-kakek berambut putih, berjenggot putih, bahkan berkumis putih, memakai ikat kepala dan juga memakai baju serba hitam. Tatapan si kakek tersebut tetap lurus pemirsa, jadi kepada Dimas tidak ada reaksi apapun, tidak ada yang namanya senyum, namun seperti dingin. Lalu si kakek tersebut berkata, "Makan dulu, setelah makan kamu pulang." Nah, itulah yang diucapkan si kakek. Di situ Dimas merasa heran. Terus Dimas mencoba bertanya lagi kepada si kakek. "Kek, maaf saya mau tanya, ini daerah apa dan ini sedang ada acara apa?" Lalu si kakek tersebut pun mengatakan, "Ini sedang hajatan. Makanya kamu makan dulu dan langsung pulang," kata si kakek tersebut. Dan anehnya Dimas heran, padahal si kakek tersebut apalagi di daerah Jawa mungkin tidak terlalu fasih berbahasa Indonesia, namun si kakek tersebut berbahasa Indonesia kepada Dimas. Nah, pemirsa, saat Dimas heran dengan hal itu, lalu si kakek itu pun mengajak Dimas lagi untuk mengikutinya untuk makan ke salah satu tempat. Nah, di situ Dimas
berjalan mengikuti si kakek tersebut karena penasaran dan bukan karena lapar pemirsa, karena memang Dimas tidak lapar waktu itu. Nah, di situ saat Dimas mengikuti si kakek tersebut, Dimas merasa kaget, merasa heran pemirsa, karena Dimas melihat kaki si kakek tersebut, jadi arah telapaknya itu ke belakang pemirsa, bukan ke depan seperti layaknya kita manusia pemirsa. Di situ Dimas sangat heran sekali melihat telapak kakinya yang mengarah ke belakang. Namun di situ Dimas terus berusaha positif, tidak berpikiran negatif, namun Dimas terus masih diberikan kesadaran dan masih mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran pemirsa, namun terus Dimas mengikuti si kakek tersebut. Dan saat Dimas mau masuk ke salah satu ruangan, dan di ruangan itu memang Dimas melihat beberapa macam hidangan, namun Dimas tidak bisa melihat dengan jelas karena ada banyak hidangan. Di situ seperti layaknya prasmanan pemirsa, seperti layaknya di kehidupan nyata seperti prasmanan, namun yang anehnya di situ Dimas hanya terfokus kepada salah satu hidangan, dan anehnya pemirsa, jadi hidangan itu seperti mata manusia pemirsa, namun mungkin berpuluh-puluh karena si mata tersebut seperti dilumuri bumbu dan ditempatkan di salah satu wadah yang cukup besar. Nah, Dimas saat itu melirik ke arah si kakek, lalu si kakek menyodorkan satu piring yang terbuat dari anyaman rotan pemirsa. Di situ saat Dimas mau menerima si piring tersebut, tiba-tiba Dimas mendengar bisikan di telinganya sangat jelas sekali dan menyuruh Dimas pulang. Dimas, pulang. Nah, jadi suaranya seperti itu terus berulang-ulang dan Dimas tidak tahu suara siapa yang membisikkan kata-kata itu di telinganya. Nah, di situ Dimas mulai berpikir ini sudah di luar nalar. Jadi Dimas pun mencoba mundur keluar dari ruangan makan tersebut. Dan saat Dimas mencoba berlari meninggalkan lokasi ruangan makan tersebut yang menakutkan itu, tiba-tiba di hadapan lokasi atau tempat makan tersebut sudah banyak sekali orang-orang yang berjejer seolah mau menghadang Dimas supaya Dimas tidak bisa lari. Namun anehnya pemirsa, saat Dimas mencoba menyelinap ke orang-orang tersebut, Dimas tidak merasakan tubuhnya berbenturan dengan si orang-orang tersebut. Namun Dimas merasakan seperti Dimas menembus asap pemirsa. Saat Dimas sudah melewati orang-orang tersebut, Dimas mencoba melihat ke belakang dan ternyata memang pemirsa, semua warga yang ditemui Dimas di situ kakinya memang menghadap ke belakang, tidak seperti layaknya kita manusia pemirsa. Nah, di situ Dimas lari dan Dimas lari karena kecapean, lalu Dimas pun pingsan. Nah, Dimas sadar-sadar ditemukan pendaki lain dan ternyata Dimas tertidur di salah satu batu besar, dan ternyata menurut penuturan warga di situ batu itu adalah batu nisan dari orang-orang terdahulu pemirsa. Dimas ditemukan pendaki lain itu sekitar jam 5 sore pemirsa. Jadi Dimas itu mungkin satu malam lebih di lokasi gaib, di hajatan gaib, padahal Dimas merasakan sangat sebentar sekali. Padahal di lokasi itu Dimas sudah hampir satu malam satu hari pemirsa. Nah pemirsa, setelah itu akhirnya Dimas pun
dievakuasi dan ternyata teman-temannya memang sudah turun dari gunung, sudah menunggu di bawah, dan alhamdulillah Dimas pun diselamatkan oleh tim SAR, dibawa ke bawah, dan alhamdulillah Dimas tidak mengalami hal-hal aneh karena memang sudah dibersihkan oleh salah satu warga yang ada di bawah gunung tersebut, dan akhirnya mereka pulang. Dan pemirsa, yang lebih anehnya lagi, saat Dimas mau membuka video yang pernah divideokan di gunung tersebut, kejadian tersebut, semuanya tidak ada apa-apa, semuanya gelap, tidak ada satupun kejadian yang direkam atau yang nampak di video tersebut, semuanya gelap pemirsa. Jadi disitulah kegaibannya, dan Dimas disitu merasa sangat heran sekali dengan kejadian yang dialaminya, dan Dimas merasa kapok melakukan pendakian. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami seorang narasumber bernama Dimas, yang dialaminya di salah satu gunung di Jawa Tengah. Dan mohon maaf, kami tidak akan menyebutkan nama lokasinya karena ini privasi. Namun bagi para pendaki, Dimas berpesan, berhati-hatilah, selalu istiqomah dan selalu berdoa setiap akan melakukan pendakian maupun sedang dalam acara pendakian. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Dimas yang diceritakan kepada kami. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur, dan semoga ini menjadi bimbingan bagi kita semua, khususnya para anak muda yang suka mendaki, untuk selalu waspada dan berhati-hati. Nah pemirsa, sampai di sini dulu kisah nyatanya. Insya Allah kami akan selalu mencari narasumber yang mau menceritakan kisah mistisnya kepada kami. Sampai di sini dulu pemirsa, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan bagi siapapun yang selalu mendukung channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.